Konflik India dan Pakistan merupakan salah satu konflik terpanjang dan paling rumit di dunia modern. Lebih dari 7 dekade telah berlalu sejak pemisahan keduanya pada 1947. Namun ketegangan antara dua negara bertetangga ini terus menyala. Perselisihan yang bermula dari sejarah panjang kolonialisme dan perpecahan wilayah kini telah berkembang menjadi konflik bersenjata, adu kekuatan diplomatik, dan rivalitas nuklir yang membahayakan stabilitas Asia Selatan. Sengketa utama terletak pada wilayah Kashmir, tanah subur di utara, yang telah menjadi ajang pertikaian sejak hari-hari awal kemerdekaan mereka. Pemisahan India-Britania menjadi India dan Pakistan pada 1947 memicu gelombang kekerasan besar-besaran. Jutaan orang berpindah paksa lintas perbatasan berdasarkan agama, dan ratusan ribu tewas dalam kerusuhan sektarian. Kashmir, wilayah mayoritas Muslim yang diperintah oleh Raja Hindu, menjadi epicentrum konflik pertama. Ketika sang raja memilih bergabung dengan India, Pakistan menentangnya. Pilihan itu memicu Perang India-Pakistan pertama, yang berakhir dengan gencatan senjata dan pembentukan garis kendali sebagai batas de facto di Kashmir. Namun pertempuran tidak berhenti di sana. Perang kedua terjadi pada 1965, kembali dipicu oleh sengketa Kashmir. Lalu perang ketiga pada 1971, meskipun berujung pada kemerdekaan Bangladesh, turut memperkeruh hubungan kedua negara. Perjanjian Simla tahun 1972 mengatur penyelesaian konflik lewat dialog bilateral dan pengakuan garis kendali sebagai batas sementara. Tapi isi perjanjian itu kerap tak dipatuhi di lapangan, karena ledakan konflik terus terjadi hingga kini. Inti dari perselisihan tetap Kashmir. Bagi India, wilayah itu adalah bagian sah dari negara, simbol utuhnya kedaulatan nasional. Bagi Pakistan, Kashmir adalah tanah mayoritas Muslim yang harus dibebaskan. Konflik ini bukan sekadar soal batas wilayah, tetapi identitas nasional dan keyakinan agama. Ketegangan sering berubah menjadi kekerasan, baik oleh militer, kelompok militan, maupun demonstrasi sipil, yang menelan banyak korban jiwa. Setelah India melakukan uji coba nuklir pada 1998, Pakistan pun menyusul. Kini, dua negara dengan sejarah perang dan saling curiga itu memiliki senjata yang bisa menghancurkan kawasan. India mengklaim akan menggunakan nuklir hanya sebagai balasan, tetapi Pakistan tidak menjanjikan hal serupa. Risiko salah kalkulasi atau insiden kecil bisa memicu bencana besar. Faktor lain adalah dinamika politik dalam negeri. Pemerintahan nasionalis Hindu di India semakin keras terhadap Kashmir, sementara Pakistan kerap menggunakan isu Kashmir sebagai pemersatu nasional. Dominasi militer dalam pengambilan kebijakan luar negeri di kedua negara juga membuat pendekatan damai sulit berkembang. Upaya perdamaian sering tersandra oleh sentimen politik, tekanan populis, dan pengaruh aparat keamanan. Kashmir tidak hanya menjadi medan konflik antar negara, tetapi juga rumah bagi jutaan warga sipil yang terjebak dalam krisis tanpa akhir. Kehidupan sehari-hari mereka dibayangi operasi militer, patroli bersenjata, dan pembatasan mobilitas. Perekonomian lokal lumpuh, pendidikan dan layanan kesehatan terbatas, dan masa depan generasi muda tergantung. Laporan dari berbagai lembaga internasional menyoroti pelanggaran HAM di wilayah ini. Penahanan tanpa pengadilan, pembungkaman suara oposisi, hingga tuduhan penyiksaan menjadi narasi yang terus berulang. Di sisi lain, India menuding Pakistan mendukung kelompok militan lintas batas yang menyerang pasukan atau warga sipil. Tuduh-menuduh ini menciptakan lingkaran kekerasan yang tak kunjung putus. Meski begitu, muncul pula upaya dari kelompok sipil dan aktivis untuk membangun jembatan damai. Mereka menyuarakan dialog, kerjasama lintas komunitas, dan memperjuangkan keadilan lewat jalur damai. Sayangnya, tekanan politik dan keamanan sering membungkam mereka sebelum suara mereka terdengar luas.
Konflik ini kembali memanas setelah India mencabut status otonomi khusus Jammu dan Kashmir pada Agustus 2019. Kebijakan ini menghapuskan hak istimewa yang telah dijamin dalam pasal 370 Konstitusi India dan dianggap sebagai langkah provokatif oleh Pakistan. Langkah tersebut memperketat kendali pemerintah pusat atas wilayah yang sebelumnya memiliki hak untuk mengatur sendiri urusan lokalnya. Setelah keputusan itu, ketegangan militer meningkat, bentrokan di perbatasan, serangan teror, dan aksi balasan menjadi rutinitas baru. Ketika serangan bom diri terhadap pasukan India terjadi, New Delhi menyalahkan kelompok militan yang diduga disokong Islamabad. India lalu melakukan serangan udara lintas batas yang dibalas oleh Pakistan dengan penangkapan pilot India. Dunia menyaksikan bagaimana dua negara nuklir nyaris terpeleset ke perang terbuka. Konflik ini bukan hanya urusan dua negara. China dan Amerika Serikat ikut memainkan peran dalam dinamika kawasan. China memiliki proyek infrastruktur besar di Pakistan, termasuk di wilayah Kashmir yang disengketakan, dan secara strategis mendukung Islamabad. Sementara itu, AS berupaya menjadi penengah, tetapi juga punya kepentingan regional terkait Afghanistan dan persaingan dengan China. Negara-negara besar ini tidak selalu netral. Kepentingan ekonomi, keamanan, dan geopolitik membuat mereka memainkan peran ganda. Terkadang mendorong perdamaian, namun di lain waktu mendukung salah satu pihak secara tak langsung. Ini menambah dimensi baru dalam konflik yang telah cukup kompleks. Dampak ketegangan India-Pakistan tidak terbatas pada Kashmir. Konflik ini menghambat kerjasama regional seperti dalam bidang perdagangan, energi, dan konektivitas. Proyek integrasi ekonomi Asia Selatan tertahan karena ketegangan dua kekuatan utama kawasan. Stabilitas regional pun ikut terguncang setiap kali terjadi insiden di perbatasan. Dari perspektif global, konflik ini menjadi salah satu titik panas dunia yang paling berisiko karena keterlibatan senjata nuklir. Ketakutan akan perang skala besar yang bisa berdampak lintas benua bukan isapan jempol. Itulah mengapa komunitas internasional terus mendesak penyelesaian damai, walau implementasinya masih jauh dari harapan. Berulang kali, India dan Pakistan mencoba berdialog. Ada pertemuan tingkat tinggi, pembicaraan rahasia, hingga mediasi internasional. Namun, setiap kali ada harapan, sebuah insiden kembali mematahkan kemajuan. Ketidakpercayaan yang tertanam dalam sejarah, trauma kolektif, serta tekanan politik membuat perdamaian selalu berada di ujung tanduk.